Oke teman-teman, balik lagi di PTSnet. Kita sekarang akan coba untuk setting ONU ya untuk klien. Walaupun ini bukan di klien ya, kita akan coba untuk settingnya. Setelah saya pelajari beberapa hari untuk settingnya ya, jadi kita akan coba menyetingnya. Jadi untuk menghidupkan ONU, ini ONU mereknya BT Phone. Ini saya tulis untuk login page super usernya. Jadi username admin dengan passwordnya v2mprt. Di balik sini juga ada, tapi itu untuk user ya. Jadi kita tidak bisa melakukan setting menggunakan itu karena dia tidak ada untuk untuk login page user. Dia tidak akan muncul bagian setting untuk bagian setting kliennya ya, sistem one-nya dia tidak muncul. Dia tidak akan muncul bagian one, jadi setting one-nya tidak muncul. Tapi kalau menggunakan super user ini, maka dia akan muncul ya. Oke, jadi ini sudah saya setting. Di sini keterangannya, balik. Ini sudah saya setting. Ini keterangannya. Tadi pertama dinyalakan, power nyala ya. Itu agak lama. Terus WLAN-nya memang nyala. Nah, di sini ada net. Jadi dia sudah mendapatkan internet dari OLT-nya ya. Jadi OLT-nya juga masuk di Mikrotik. Jadi dia bisa mendapatkan internet. Dan ini phone-nya. Sebelum kita setting ini, saya kasih lihat dulu untuk konfigurasi perkabelan untuk OLT-nya ya. Jadi dari OLT ini, dari Mikrotik, kita ambil output yang kita gunakan, entah itu metode PPPoE atau voucheran. Kita outputnya di Ethernet berapa terserah teman-teman, jadi settingannya teman-teman berapa. Terus kita masukkan ini ya, lanjutannya ya, masukkan ke uplink. Jadi uplinknya ini combo ya sebenarnya. Uplinknya bisa menggunakan SFP, uplinknya bisa menggunakan Ethernet. Jadi Ethernetnya sudah gigabit. Jadi saya masukkan ke uplink 2. Uplink 1 dan uplink 2 itu pilihan, bisa dua-duanya. Tidak akan berpengaruh untuk di output phone-nya, dia tidak berpengaruh. Jadi masuk, terserah uplink 1, uplink 2, dia akan outputnya ke phone 1, phone 2 secara sama ya. Oke. Setelah itu dari phone akan keluar menuju splitter. Dari phone 2 ini saya gunakan phone 2. Dia keluar menuju splitter dan sampai ke ONU. Untuk web konfigurasi untuk OLT itu menggunakan di bagian ini ya, kabelannya. Di sini keterangannya MGMT. Jadi kita remote menggunakan IP ini dari kabelan ini menuju ke PC atau laptop teman-teman. Oke, kita akan coba untuk bedah settingan untuk ONU BT Phone ya.
Nah, kita sudah masuk di web ya. Jadi sebelumnya teman-teman bisa cek di bagian setting ya, setting wifi nya. Jadi settingan wifi kita gunakan ONU ya. Jadi untuk settingan dasarnya itu bukan ONU test namanya ya, tapi sesuai tertera di bawah alatnya. SSID nya biasa BTPT sekian-sekian dan sandinya sekian-sekian, ada di bawah ONU nya ya. Jadi sini sudah saya ganti namanya jadi ONU test. Terus lanjut kita akan remote ONU nya menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, di sini kita akan gunakan password. Jadi admin. Sedangkan untuk sandinya yang tadi saya sebutkan V2 MPRT untuk super usernya ya. Nah, kita sudah masuk di web settingnya untuk ONU. Kita masuk di tab network. Nah, kita akan lihat dulu ONU info. Jadi ONU info, ONU register sukses. Ini tanpa saya setting OLT ya. Jadi OLT nya tidak saya setting, jadi keadaan standar. ONU nya saja yang kita oprek ya. ONU nya saja yang kita setting. Jadi ONU sudah terregistrasi secara sukses. Kita cek networknya. Jadi network yang kita pakai ini one tipenya iPhone. Jadi one deskripsi itu kita gunakan VoIP, internet, dan feed APT. Jadi metodenya router sekian-sekian, status connection, connecting, MAC addressnya sekian. Jadi untuk setting kita masuk di tab network. Jadi di one set ya. Jadi pertama muncul itu, jadi device modenya itu iPhone, name nya jadi pertama itu new one connection, jadi koneksi baru ya. Jadi kita akan pilih koneksi baru kalau kita sudah meresetnya, pertama beli maksudnya. Nah, metode yang kita gunakan ini yang kita akan menentukan kegunaan ONU ini ya. Kita gunakan sebagai route itu untuk klien, sedangkan bridge itu untuk biasanya kita gunakan untuk hotspot ya, untuk voucheran. Jadi kalau route itu untuk perumahan biasanya, untuk seperti tenda di port 1. Nah, kalau bridge itu seperti di tenda di port LAN, itu secara sederhananya. Nah, IP version jadi standar aja, IP versi 4. Nah, di sini yang kita cek. Jadi kita menggunakannya sebagai sistemnya gimana. Jadi tadi sistemnya route, ini yang penting route. Oke. Setelah itu apakah dia DHCP, statik. Jadi kalau statik kita masukkan IP address berapa, subnextnya berapa, default gateway berapa gitu ya. Teman-teman pasti sudah tahu itu. Untuk PPPoE, jadi akunnya di sini kita kasih masuk akun dan passwordnya apa ya. Oke. Jadi kebetulan saya hanya menggunakan DHCP dengan metode IP binding, atau biasa juga saya menggunakan metode login by MAC address, lagi login by MAC address di Mikrotik saya. Jadi saya menggunakan DHCP supaya gampang ya.
Nah, jadi dia akan otomatis service modenya seperti ini. Yang kita port binding, jadi port biasanya kita binding, jadi SSID nya berapa, kita istilahnya bridge ini, port yang di bridge, yang diberikan akses internet. Jadi saya izinkan untuk LAN 3 biasanya, dan SSID 1, service modenya di port berapa. Jadi seperti itu, kita save, apply, baru kita reboot, maka settingan kita akan sudah terbaca di ONU. Jadi maksudnya settingan kita sudah diterapkan di ONU. Mudah sekali untuk settingnya, jadi seperti itu saja ya. Jadi setting OLT itu tanpa perlu disetting, yang kita setting hanya ONU. Jadi sama seperti kita menggunakan media converter. Jadi tanpa kita setting juga sudah bisa nyala aja. Tapi media converter memang tidak perlu disetting. Nah, jadi istilahnya OLT di sini sebagai pengantar aja, jembatan untuk menuju ONU ya. Tanpa perlu kita setting. Nah, untuk mode tadi, mode bridge itu kita istilahnya sebagai hotspot ya. Jadi bisa kita masukkan di SSID 1 dan LAN 1. Tapi jangan lupa untuk DHCP nya dinonaktifkan, karena nanti akan bentrok. Dia memberikan, seharusnya kalau metode bridge itu MikroTik yang memberikan IP, tapi di sini ONU akan memberikan IP juga. Jadi HP kita dapat IP dari ONU, tapi internet tidak akan jalan, sehingga tidak bisa internetan atau login page wifi kita tidak akan masuk. Mungkin di situ aja penjelasan yang saya ingin jelaskan. Setelah itu di WLAN set. Jadi di sini kita akan ganti SSID, nama wifi-nya apa ya. Client isolation supaya tidak diketahui berapa jumlah kliennya. Hide access point mungkin untuk menyembunyikan wifi kita. Enable wireless untuk mengenablekan. Nah, di sini juga terdapat 3 pilihan wireless tambahan yang bisa kita gunakan untuk menambah nama wifi kita, nama wifi ya. Oke, mungkin di situ saja. Jadi setelah setting, jangan lupa untuk di manajemen reboot ya. Oke, jangan takut, di sini tulisannya reset ya, padahal ini reboot. Jadi keterangannya, klik the following button to reboot device. Jadi silahkan klik button ini, di tombol di bawah ini untuk reboot device ini ya. Kita klik. Oke. Jadi butuh untuk rebooting ONU ini sangat lama ya, daripada apa istilahnya akses point lainnya ya. Ini butuh waktu sekitar 3 menit ya untuk dia stabil. Jadi hidup kembali dia cukup lama ya, butuh waktu 3 menit. Nah, wifi nya sudah hilang, berganti. Ini siapa minta pulsa 20? Maaf bro, kamu masuk YouTube atas nama Papa minta pulsa. Nah, jadi masih power on, belum masuk di nah ini keadaannya masih on, masih power. Saya dirikan aja biar gampang. Masih power. Oke, WLAN-nya udah aktif. Nah, PON-nya sudah terdaftar, jadi tinggal kita tunggu
netnya aktif. Wow, internetnya belum aktif ya. Guys, ding ding dang ding ding. What happened? Kita coba akses di SSID-nya Onutes. Nah, sudah login kembali ya. Kita cek admin. Oke. Sudah terregister sukses. ONU infonya seperti itu. Networknya route DHCP server. Oke, not oke, enable VLAN tidak ya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan cara setting ONU. Jadi cara setting tanpa perlu setting OLT lagi ya. Jadi tidak perlu setting OLT, sudah bisa dapat akses internet ya. Oke, see you next time. Jangan lupa kalau ada kekeliruan tolong dibenahi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya. Ya, see you next time. PTSnet undur diri. Oke, bye.